Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, seperti yang kalian sudah baca di judul, episode kali ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor dari rumah-rumah yang konon katanya itu berhantu. Ya sebenarnya serem juga sih ya ngebahas tentang rumah-rumah berhantu dari rumah sendiri. Mana sebelumnya? Ya kan? Ya mana sebelumnya tadi lagi bercanda sebelum sholat asar. Tiba-tiba pintu kamar gue nutup sendiri. Jebrak! Kita mau positive thinking. Oh angin. Mana ada angin di kamar gue. Ya tapi itu kan balik lagi ya. Gak semua rumah itu akan se-ekstrim itu sebenarnya energinya. Makanya perlu untuk kita tahu cerita dan latar belakang dari rumah-rumah tersebut. Ya gak lain buat bisa menghindari juga gitu. Jadi nanti kita akan ngebahas rumah-rumah berhantu di Indonesia, tapi ada sih satu yang gak horor. Apalagi kalau misalnya bukan rumah tangga. Pas nih, oke kita langsung aja ke ceritanya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, like dan juga share channel ini ya. Oke. Cerita pertama ini datang dari sebuah cerita serem yang lagi viral di media sosial Twitter akhir tahun 2021 lalu. Jadi cerita ini berasal dari seorang perempuan yang bercerita melalui Twitter mengenai hantu jahil yang selalu mengganggu keluarga temannya. Jadi tim gue ini mencoba untuk mencari kembali thread itu di akun Twitternya Halo Nindi. Cuman sayangnya sekarang akun tersebut sudah di private. Namun untungnya tim gue ini sempat membaca dan menyimpan cerita tersebut. Jadi gue akan coba untuk menceritakan kembali thread yang @halonindi ceritakan beberapa waktu lalu. Tim Unseen juga udah mencoba untuk minta izin secara langsung via DM Twitter. Namun karena belum ada balasan, sekali lagi gue izin ya ke Nindi untuk menceritakan kembali thread yang udah di-share. Oke, jadi dalam sebuah thread panjang tersebut, disebutkan jika cerita ini merupakan kejadian pribadi yang menimpa teman SMA-nya bernama Ima. Pengalamannya itu dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya. Nah ini tanpa disebutkan ya rinci rumahnya di mana. Perlu diketahui ayah Ima adalah seorang seniman pelukis, jadi nggak aneh di rumahnya itu ada banyak sekali lukisan. Bahkan cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Oma, ini kesehariannya merupakan ibu rumah tangga. Sebagai penggambaran, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya namun selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang bisa dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali 3 orang saja. Ayah, Oma, dan juga Ima. Ditambah peliharaan kesayangan keluarga yaitu seekor kucing. Tidak seperti rumah yang berada di pinggir jalan, awal rumah mereka ini tenang, sejuk, dan juga sepi ya. Jadi saat berada di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh terjadi. Itu terjadi bukan hanya di rumah Ima, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Ada hantu yang sangat jahil, tapi tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Di jalan itu memang banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulans datang. Bahkan jika korban luka ringan hanya diobati di sana dengan betadin. Suatu hari ayahnya Ima kedatangan tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis dari Bali. Jika digambarkan, tamu tersebut itu berambut panjang, sepinggang, ya sebut aja namanya Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba tengah malam pukul 00.30 saat semua sedang tidur, Baim teriak minta tolong memanggil-manggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Dan tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit di sandaran kasur. Ini nyata bukan cuma di film-film karena disaksikan langsung
sama semua orang yang ada di rumah itu. Semua panik berusaha melepaskan rambutnya yang melilit dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena masih terlihat shock dengan kejadian semalam. Ini sih jatuhnya jahil banget ya. Orang lagi habis capek-capek perjalanan jauh, justru dijailin dengan dililitin rambutnya ke senderan kasur. Sampai harus digunting. Kan manjangin rambut susah, butuh waktu yang lama ya. Benar. Kemudian saat itu juga ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya kamar itu selalu kosong. Dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mungkin saja mereka sengaja mengerjai Baim agar tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV Ima mendengar seperti ada orang bilang, "Tung tung tung," berulang-ulang. Malam itu Ima tidak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal menutupi telinganya. Kebiasaan menutup telinga sebelum tidur akhirnya menjadi rutinitas dia sampai sekarang. Kejadian aneh itu ada setiap mulai jam 11 malam ke atas. Keluarga Ima jam 8 malam ini sudah di kamar masing-masing dan tidak ada aktivitas lagi di ruang manapun. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah langsung ngecek keluar rumah, memastikan siapa yang berani tengah malam memainkan pintu garasi. Setelah dilihat ternyata tidak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok mana bisa dibuka oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit ada yang mengetok pintu, menggerakkan door knocker. Jadi ada alatnya gitu kan, yang bulat untuk ngetok gitu. Dan kejadian ini juga sering terjadi ke rumah tetangga lainnya. Ini iseng banget sih ya. Kemudian cerita berikutnya ini saat si pengunggah thread yakni Nindi yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima dan teman-teman lainnya asik bercengkrama sebelum tidur. Jadi mereka itu semua tidur di ruang TV. Karena jika tidur di kamar Ima itu kan pasti gak akan muat. Dan gak ada yang berani tidur bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut karena terlalu asik bermain game. Salah satu dari mereka yakni Yeye minta untuk menyalakan terus TV karena takut mendengar hal-hal mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah. Entah mengapa susah sekali untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Nindi dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidurnya di kamar berdua. Sedangkan yang lain di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima itu tidur di kamar berdua. Jujur, Nindi jika mandi lama sekali, tapi kalau di rumah Ima dia tak bisa lama-lama. Soalnya ia merasa ada yang memperhatikannya terus. Apalagi ketika wajahnya sedang menggunakan facial wash. Suatu hari ayah Ima ada pameran lukis keluar kota. Jadi Ima tidur bersama ibu di kamar berdua. Malam itu ponsel ibu ada di ruang TV. Besok pagi ayah Ima menelepon dan menanyakan ada apa telepon semalam. Padahal saat malam itu ibu tak pegang ponsel sekalipun. Malam selanjutnya ponsel ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV dan tiba-tiba saja berdering. Sontak ibu membangunkan Ima dan minta diantar untuk membawa ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang yang gak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi, tapi tetap ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Besok pagi ketika mengecek ponsel, ternyata tidak ada panggilan satupun. Jadi siapa yang sebenarnya berani memainkan ponsel ibu? Oke, setelah itu sore harinya Ima sedang asik nonton TV bersama ibunya. Kemudian ada suara aneh. Terdengar gertek-gertek dari dapur seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara seperti memperingatkan. Sok rek cari cing di dieu mah ulah ngaganggu.
ucapnya dalam bahasa Sunda. Artinya, boleh diam di sini tapi jangan mengganggu. Suara aneh itu pun justru semakin keras. Ima dan ibu pun langsung berlari ke kamar ketakutan. Tapi mereka akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku mereka yang bisa dibilang itu lucu. Kemudian suara itu berhenti dan disusul suara siulan dari arah ruang TV. Siapa yang bersiul? Padahal hanya berdua di rumah. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar berdua bersama ibunya dan ayahnya tidur di kamar satu sendirian. Malam itu pukul 11 tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun membangunkan Ima mengajak untuk pindah ke kamar satu karena suaranya berulang-ulang dan semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar yang satunya lagi, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Dan benar saja, besoknya berantakan sekali. Seolah mereka seperti memberi salam perpisahan pada Ima dan ibu. Enggak, maksudnya ini ngeri banget ya. Kalau dibilang banyak ya di semua tempat banyak. Tapi energinya kuat banget gitu sampai bisa melakukan hal-hal jalan seperti itu. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua tersebut sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah itu tidak ditempati untuk ditinggal, sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari kakeknya, sebut saja Aki, sedang mencari belut di sawah. Nah, ceritanya Aki ini merasa kelelahan dan memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu. Rumah Ima ya, rumah Ima yang lama. Aki meluruskan kakinya sembari bersandar dan sesekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu. Seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki merasa heran. Rumah kosong tapi kok ada orang. Selang beberapa menit Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar satu, lari kecil menuju ke dapur. Sontak Aki kaget, tapi tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan adalah yang melakukan tindakan mesum di dalam. Seketika Aki langsung laporan ke tetangganya yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk, mengecek ke setiap ruangan dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Waduh, ini benar-benar rumah ini angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Akhir cerita, itulah cerita rumah tua yang sempat ditinggali Ima dan keluarga. Saat ini Ima dan keluarga sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Ya, semoga sekarang udah aman ya. Tapi dari kisah horor di atas kita jadi bisa mengambil pesan bahwa dimanapun kita berada pasti selalu saja ada mereka. Gue lumayan loh merinding gak sih? Oh ya, lu buat konten ya? Kok lu takut? Ini ngerjain materi siapa? Lu ngerjainnya malam lagi? Pantesan ada yang nutup pintu kamar gue. Oke, next cerita berikutnya. Kisah mistis rumah kontrakan berhantu di Seturan, Yogyakarta. Nah, cerita ini didapat dari @cerita-horor-jogja yang menceritakan ada sebuah rumah kontrakan yang dikabarkan berhantu di Yogyakarta. Cerita horor ini berasal dari sekelompok pemuda yang tinggal di sebuah kontrakan yang letaknya berada di antara Jalan Seturan dan Jalan Perumnas, Sleman, Yogyakarta. Kontrakan tersebut memang sudah terasa tidak beres karena letaknya itu hanya 10 meter dari kuburan. Di depan kontrakan tersebut juga terdapat 2 rumah kosong. Penulis mengaku gangguan yang dialami memang masih
berintensitas kecil dan energi yang terasa pun tidak begitu kuat. Akan tetapi, semakin lama gangguan gaib pun dirasakan oleh setiap orang yang menempati kontrakan tersebut. Bahkan teman-teman yang sering main ke kontrakan itu pun juga pernah diganggu sosok yang ada di situ. Putra, ini nama disamarkan ya. Putra, teman penghuni kontrakan tersebut, pernah diganggu makhluk astral di sana. Saat hendak mandi, ia mendengar adanya suara air. Putra berpikir ada orang lain yang mandi di toilet tersebut. Akhirnya ia menunggu di depan kamar mandi sambil menghabiskan 2 batang rokok. Hingga akhirnya suara air sudah tidak terdengar, Putra lantas membuka pintu toilet tersebut. Betapa terkejutnya, ia melihat toilet dalam keadaan kosong. Lantai dan gayungnya pun masih dalam keadaan kering, tidak ada bekas air. Putra jadi tidak berani menggunakan kamar mandi tersebut sejak kejadian itu. Penulis mengaku memang terdapat sosok gaib yang menunggu di depan toilet tersebut. Sesosok wanita yang hanya berdiri menatap sekeliling. Tidak ada hentinya kejahilan makhluk astral dirasakan penghuni kontrakan di Yogyakarta itu. Seringkali pintu diketuk saat kontrakan dalam keadaan sunyi. Biasanya ketukan itu terdengar pukul 18.30 hingga 19.30. Kalau gue nih ada ketukan kayak gitu, gue ketok balik sih. Oke, itu tadi 2 cerita tentang rumah berhantu di Indonesia. Nah ini menurut kalian gimana nih kalau misalnya kita ngebahas cerita kayak gini? Seru gak? Atau mungkin kalian punya ide lain gitu biar kasih tahu ke kita melalui kolom komentar. Kenapa? Atau mungkin atau mungkin ada cerita dari kalian yang kalian ngalaminnya itu di rumah kalian masing-masing. Jadi buat kalian yang punya cerita itu bisa langsung aja kirimin ceritanya ke email kita di fadipotret@gmail.com. Buat cerita yang menurut kita seru dan mungkin bisa kita siarkan. Mungkin kalian bisa ngobrol bareng sama gue dan langsung cerita mengenai pengalaman kalian di rumah itu seperti apa. Oke, sampai di sini dulu ansinn kita episode kali ini. Semoga kalian yang lagi dengar atau lagi nonton konten ini di rumah sendiri gak ada yang jahilin ya. Dadah. And cut.